Shalom, selamat pagi sahabat Tuhan Yesus. Terima kasih atas kehadirannya di Zoom saat teduh pagi ini. Sebelum kita memulainya, mari kita hening di hadapannya dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami diizinkan bangun dari tempat tidur kami dan dikumpulkan kembali di saat teduh pagi ini. Terima kasih atas hari baru dan Engkau memberikan kami kesempatan agar kami dapat memperbaiki diri menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, agar kami semakin dimurnikan di hadapan-Mu. Ini kami anak-anak-Mu Bapa, kami boleh datang ke hadirat-Mu, ingin memuji dan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran, mau mengucap syukur dan berterima kasih atas pagi yang indah ini, mau mendengarkan firman-Mu. Jamahlah setiap hati yang rindu sentuhan kasih-Mu dan bersekutu dengan-Mu. Urapilah, kuduskanlah, sucikanlah kami yang bertugas pelayan-Mu saat ini ya Tuhan. Biarlah kami dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu. Berkatilah juga ruangan tempat kami berdoa, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar dan hanya Roh-Mu saja yang melayang-layang di sekitar kami. Biarlah setiap hati yang rindu jamahan-Mu dapat merasakan kehadiran-Mu saat ini. Beracaralah ya Tuhan, kami siap Engkau pimpin. Amin. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita nyatakan pujian ini dengan iman. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu kepada kami. Kami mau selalu berharap hanya padamu saja. Marilah kita nyatakan sekali lagi pujian ini dengan iman. Tuhanlah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan
ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Benar Bapa, hanya Kaulah pengharapanku, tempat perlindunganku. Hanya Engkau yang layak terima segala pujian. Terima kasih Bapa. Saat ini Bapa, kami ingin tetap di hadirat-Mu. Kami mau masuk lebih dalam lagi ke ruang Maha Kudus-Mu. Yohanes 4 ayat 24 berkata, Allah adalah roh. Oleh sebab itu, setiap orang yang mau menyembah Dia harus menyembahnya melalui persatuan dengan Roh Kudus dan sesuai dengan ajaran benar dari Allah. Sucikanlah, kuduskanlah kami, layakkanlah kami masuk ke hadirat-Mu. Sembahlah Dia. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sembahlah Dia. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu,
sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Angkat suaramu, sembahlah Dia dengan imanmu. Hayarayalana, yarayalana, ire, yarayalanana. Yarayalanina, yarayalana, yarayana, ire. Yarayalana, yana, 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 yana. Yarayalana, yarayala, yana, yana, ire. Yarayalana, yana, 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 ire. Yarayala, yala, yana, yana, ire. Yala, 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 yalana. Yara, yala, yalana, yana, yana, ire. Yara, yala, yala, yara, yalana, yala. Yara, yala, na, yara, na, yara, yara, yana. Yara, yara, yala, yala, yana. Yara, yala, yana. Yara, yala, na, yara, yere, yara, yana, yala. Yara, yala, na, yala, na, yara. Yara, yala, yala, ya, ye. Yara, yala, yala, na, yana, yana, yana. Yara, yala, yara, yala, yahana, yara, yere. Yara, yala, ya, yana, na, ya, yana, yana. Yara, yala, yana, yara, yana, yana, yere. Shararara, ya, yala, yala, nana. Yara, ya, yara, yala, yana. Yara, yala, na, yara, yere. Yara, yala, yala, yana. Yara, yala, yana, 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 na, yana. Yana, yana, na, yana, yana, yere. Yara, lala, yara, yala, nana, yana. Siapira lana ira nakasira raraita karaina sikira raraita rararai. Siara raita rara kisi lalala tata karai si tataina nan tataina. Yara yala lala ira ira rai sikira lara nama ira. Siara rabira rai sikira rara kisi kira rara kita rara. Yara yara isi rara ira na ira raita raita karai si tara. Siara rai lala sira raraita raita karai si tara. Siara rai sikira rai sira raita raina kisira raita. Marilah kita hening di hadapannya. Dengarkanlah suaranya di dalam hati kita masing-masing. Terima kasih Bapa atas lawatanmu pagi ini. Terima kasih Engkau mau hadir di tempat kami masing-masing Tuhan. Saat ini Bapa, kami ingin tetap di hadirat-Mu. Kami ingin mendengarkan suara-Mu melalui anak kesayangan-Mu, Vero.
Sucikan, kuduskan, tahirkan mulut, bibir, dan hatinya. Biarlah dia menjadi corong untuk mewartakan firman-Mu, untuk menyatakan isi hatimu kepada setiap hati yang hadir saat ini dan yang mendengarkannya. Berilah kami telinga sebagai murid dan hati sebagai hamba, sehingga kami dapat merendahkan diri kami dan mau menerima firman-Mu dengan hati yang tulus dan terbuka. Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Singkapkanlah misteri kerajaan-Mu ke dalam hati kami masing-masing. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Kiranya damai Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Bacaan hari ini diambil dari kitab Sirak, bab 44 ayat 1, dilanjutkan ayat 10 sampai 15. Dan sekarang kami hendak memuji orang-orang termasyur, para nenek moyang kita menurut urutannya. Tetapi yang berikut ini adalah orang kesayangan, yang kebijaksanaannya tidak sampai terlupa. Semuanya tetap tinggal pada keturunannya sebagai warisan baik yang berasal dari mereka. Keturunannya tetap setia kepada perjanjian-perjanjian, dan anak-anak mereka pun demikian pula keadaannya. Keturunan mereka akan tetap tinggal untuk selama-lamanya, dan kemuliaannya tidak akan dihapus. Dengan tentram jenazah mereka ditanamkan, dan nama mereka hidup terus turun-temurun. Bangsa-bangsa bercerita tentang kebijaksanaannya, dan pujian mereka diwartakan jemaat demi jemaah. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bacaan hari ini sungguh indah dan merupakan suatu doa bagi saya saat saya membacanya. Saya akan dari bacaan ini saya ambil beberapa ayat sebagai renungan pada pagi hari ini. Pertama, ayat ke-10. Tetapi yang berikut ini adalah orang kesayangan yang kebijaksanaannya tidak sampai terlupa. Saat baca ini, saya merefleksikan diri, saya coba introspeksi diri. Apakah saya termasuk orang kesayangan bagi anak-anak saya? Mungkin ya, tapi apakah saya juga termasuk orang yang bijaksana di mata mereka? Apakah yang saya ajarkan juga diterima dengan bijak oleh anak-anak saya dan tak terlupakan? Itu merupakan pertanyaan bagi saya sendiri. Kadang-kadang saya was-was apakah pelayanan saya ini sudah sesuai dengan hidup saya sehari-hari, apakah anak-anak saya bisa mendapat warisan yang baik atau malah sebaliknya. Hal sederhana, misalnya semua orang tua tentu mau memberikan kebahagiaan kepada anak-anaknya. Kadang-kadang karena keterbatasan, tidak dapat memenuhi apa yang mereka mau, sehingga mungkin mereka terluka ataupun mereka tidak bahagia. Jika dihadapkan dengan kondisi seperti ini, saya mencoba untuk menanggapi kondisi ini sebagai saat atau waktunya untuk saya dapat mendidik anak-anak saya. Dan ini bukan hal yang mudah. Mungkin ada beberapa orang yang mengatakan bahwa jika kita terus memberikan kepada anak-anak apa yang mereka mau, itu akan menjadi suatu kebiasaan dan mereka akan minta terus. Tapi di satu sisi saya berpikir jika saya tidak mampu memberikan apa yang mereka inginkan terus, mungkin mereka akan tumbuh menjadi anak yang pesimis, yang merasa apa-apa tidak akan tercapai, tidak akan berhasil. Saya membutuhkan hikmat untuk menanggapi situasi seperti ini, supaya dapat memberikan respon yang baik. Saya selalu mengingatkan anak saya jika mau
meminta sesuatu, minta kepada papa dan mama, tetapi berharaplah kepada Tuhan. Jika memang Tuhan bilang itu baik, baik menurut Tuhan, maka Tuhan dengan caranya akan memberikannya. Dan saya masih belajar terus untuk mohon rahmat kebijaksanaan untuk merespon sebagai orang tua. Karena memang kebijaksanaan hanyalah milik Tuhan, jadi minta kepada Tuhan. Pada Amsal 8 ayat 11 dikatakan, karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang itu tidak dapat menyamainya. Saat seperti ini sungguh-sungguh saya merasakan bahwa hikmat itu sungguh berharga dan sangat saya butuhkan. Yang ayat berikutnya yaitu dari 11 sampai 12. Semuanya tetap tinggal pada keturunannya sebagai warisan baik yang berasal dari mereka. Keturunannya tetap setia pada perjanjian-perjanjian dan anak-anak mereka pun demikian pula keadaannya. Memang sangat kompleks untuk mendidik anak, mewariskan bukan hanya semata-mata hal dunia, tetapi juga mengajarkan mereka bagaimana hidup seturut dengan kehendak Allah dan menjadikan itu sebagai pegangan mereka bahkan sampai turun-menurun sehingga suatu saat jika kita sudah dipanggil Tuhan, spirit ini masih dapat diteruskan. Hal penting yang harus kita perhatikan untuk untuk dapat mewariskan hal yang benar pada keturunan kita, yaitu kita terlebih dahulu harus beres. Dalam artian, yang pertama, jika kita masih membawa kepahitan masa lalu, didikan kita yang lalu, kita tetap akan mewariskan kepahitan. Kedua, jika belum mengenal kehendak Tuhan dalam didikan kita sebelumnya, sekarang kita sudah harus mulai untuk belajar, untuk mengenal kehendak Tuhan. Mulai terlebih dahulu dari kita, yaitu mengetahui kehendak Tuhan dari firman-Nya dan mengenalkannya kepada anak kita. Firman adalah kebenaran. Poin ketiga, andalkan Tuhan, bukan kekuatan kita, karena kita terbatas. Hanya rahmat Tuhan yang memampukan kita. Pada Mazmur 92 ayat 14 sampai 15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Seperti yang dikatakan Mazmur ini, sampai masa tua kita harus terus berbuah. Misi ini akan terus kita lakukan selama kita masih bernafas di dunia ini. Mulai dari hal sederhana dengan menjadi saksinya, menceritakan campur tangan Tuhan dan perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup kita. Mari kita semua belajar untuk menjadi teladan bagi keturunan kita, meninggalkan warisan yang benar, warisan iman dan kebenaran, supaya mereka dapat membangun hidup yang berkenan di hadapan Tuhan dan memenangkan jiwa-jiwa mulai dari keluarga kita. Saya mau sharing sedikit. em, Memang saat kita memberi tidak tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Tapi saat ini saya menceritakan mau fokus pada kebaikan Tuhan yang dapat saya wariskan kepada anak-anak saya. Kebetulan anak-anak saya juga mengalaminya. Awal Juni lalu saya mendapat berkat dan saya ingat bahwa KPH sedang isi-isi kantor. Jadi saya menabur di KPH. Saat itu siang saya transfer. Selang beberapa jam salah satu anggota keluarga saya yang tidak mau disebutkan, dia WA saya mengirimkan foto-foto tas sekolah yang mereknya SMIC, ya titik-titik. Mungkin mama-mama yang punya anak SD tahu brand ini. Saat itu saudara saya bilang, ini suruh anak-anak pilih ya, mau motif yang mana. Aku baru dapat berkat, mau bagi berkat buat Gio dan Meme. Ini kado ulta, tapi aku kasih sekarang karena udah mau sekolah, dan gitu. Saat itu saya cukup kaget, waduh ini Tuhan, saya emes sekali gitu dengan cara Tuhan ya. Salah satu anak saya memang suka kecantikan, jadi dia suka tuh tas cantik begitu yang memang harganya cukup lumayan. Cuman saya sendiri merasa tas ini terlalu mahal dan sayang untuk dibeli untuk dipakai gitu. Dan kebetulan anak saya masih punya tas yang lain, walau memang agak berat karena ada hard case-nya. Tapi walaupun saya diberi berkat, saya tuh berpikir gitu kalau untuk membelikan tas ini. Karena menurut saya ini harganya terlalu mahal gitu, lebih baik buat yang lain gitu.
Tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu Tuhan menggantikan berlipat ganda yang saya tabur. Ia memberikan sesuai dengan yang anak saya suka. Tuhan juga memperhatikan perasaan anak saya. Kadang mungkin saya lewatkan gitu. Dan, anak saya malam sebelum mulai sekolah menatap tasnya terus gitu sambil tersenyum-senyum. Saya bilang, "Kenapa? Happy ya?" "Iya, happy." Lalu besokannya juga sebelum berangkat sekolah dia lihat terus tasnya, lalu dia bilang, "Mama, aku happy deh," katanya. Lalu saya tuh cukup terharu ya dengan cara Tuhan gitu. Tuhan itu sangat perhatian. Ternyata anak saya sangat senang dan Tuhan tahu bahwa ini menyenangkan hati anak saya. Saya merasa apa yang dikatakan Santa Teresa Avila, Allah saja cukup atau solo Dios basta. Benar-benar Allah saja cukup. Ia akan menambah-nambahkan yang lain. Ia sangat memperhatikan kita. Saya ambil kesempatan ini untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Saya bilang, ini hadiah dari saudara, juga hadiah dari Tuhan. Jadi, saya ceritakan semuanya dari saya menabur dan mendapatkan hadiah ini. Jadi, jika saya tanya sama anak saya, "Ini tas dari mana?" "Dari Papa di surga," dia menjawabnya seperti itu. Saya benar-benar bersyukur Tuhan memberikan saya kesempatan untuk menceritakan kebaikan Tuhan, untuk memberikan pandangan pada anak saya bagaimana kebaikan Tuhan dan bagaimana jika kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Semoga kita semua dimampukan untuk memberikan warisan yang baik dan benar bagi anak-anak kita, supaya nama Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Ya Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kami sungguh bersemangat ya Bapa untuk mewariskan yang baik kepada anak cucu kami. Kami hanya manusia lemah yang terbatas. Kami sungguh membutuhkan rahmat dan kebijaksanaan dari-Mu ya Bapa. Curahkanlah bagi kami rahmat kebijaksanaan-Mu, sehingga kami boleh terus melihat jalan-Mu. Kami tahu kehendak-Mu dan kami dapat mewariskan yang baik bagi anak-anak kami. Kami dapat meninggalkan warisan yang baik bagi anak cucu kami dan keturunan kami. Biar hanya nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk komunitas KPH ini, terutama untuk Pak Paulus dan Bu Vila. Kiranya Engkau tutup bungkus beliau beserta keluarganya. Engkau tambah-tambahkan segala rahmat yang mereka butuhkan. Engkau juga berkati setiap pekerjaan mereka. Engkau berkati rumah tangga mereka. Engkau berkati anak-anak mereka. Jauhkan dari yang jahat. Dan biarlah misi visi KPH terus boleh Engkau pertajam bagi beliau ya Tuhan. Dan Engkau juga berkati setiap kami yang melayani dalam KPH ini Tuhan. Engkau jauhkan dari segala roh perpecahan, roh kesombongan. Biarlah segala yang kami berikan hanya untuk kemuliaan-Mu. Tambahkanlah kerendahan hati kami, kesatuan hati kami, juga setiap rahmat yang kami butuhkan dalam melayani ya Bapa. Kami juga berdoa untuk malam hari ini Komsel ya Bapa, kiranya Engkau hadir, Engkau menutup bungkus Komsel ini ya Bapa, supaya setiap jiwa yang hadir boleh merasakan kehadirat-Mu, boleh datang kembali ya Bapa. Komsel nanti malam boleh merebut lebih banyak jiwa lagi, dan Engkau berikan kelancaran, Engkau berkati setiap pelayan, setiap perlengkapan yang kami gunakan nanti malam, dan setiap orang yang datang kepadamu, Engkau juga urapi ya Bapa, serta jaringan internet. Kami juga berdoa untuk hari ini, sepanjang hari ini ya Bapa, kiranya Engkau sertai, Engkau yang menyempurnakan setiap rencana kami, setiap yang kami kerjakan ya Bapa, biarlah kami boleh memberikan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu. Mari kita tutup dengan doa komunitas. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami.
Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah hati kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita foto. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Terima kasih, Sis Vero, Terima kasih. Lina. Terima kasih sekali. Terima kasih Semuanya. Sampai semuanya. jumpa Mohon nanti pamit. konsen. Sampai ketemu. Sampai jumpa. Sampai jumpa.